Presiden Joe Biden sudah berada di Roma, Italia untuk menghadiri KTT G20 dan kita sudah tersambung dengan Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara yang mengikuti perjalanan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Patsy, hari ini Biden mengawali harinya bertemu dengan Sri Paus. Apakah ada ketegangan di antara keduanya mengingat Biden selaku penganut Katolik juga mendukung hak perempuan untuk aborsi? Ya, baru saja beberapa menit yang lalu saya diberitahu oleh kolega saya yang hari ini kedapatan giliran untuk mengawal Presiden. Kemarin giliran saya mengawal Presiden dan hari ini giliran kolega saya yang mengawal. Dan dia mengatakan bahwa Presiden Joe Biden menyampaikan kepada para wartawan bahwa isu aborsi ini tidak disinggung bersama dengan Sri Paus. Dan Sri Paus mendukung hak Joe Biden untuk terus mendapatkan komuni atau sakramen Ekaristi. Ini mengingat ada dukungan atau ada suara-suara dari para petinggi Katolik di Amerika Serikat yang menuntut agar Presiden Joe Biden ini tidak diberi lagi komuni atau sakramen Ekaristi mengingat dia adalah politisi yang mendukung hak perempuan untuk aborsi. Di luar isu tersebut, Presiden Joe Biden mengatakan bahwa ia dan Sri Paus membahas berbagai isu yang merupakan isu yang menjadi kekhawatiran bersama kedua pemimpin ini, khususnya terkait dengan perubahan iklim dan bagaimana caranya membantu rakyat khususnya dari negara berkembang dan miskin untuk memitigasi dampak perubahan iklim. Ini termasuk salah satu juga agenda Presiden Jokowi selaku Presiden G20 berikutnya. Dan Presiden Joe Biden serta Sri Paus juga membicarakan masalah unequal recovery atau pemulihan ekonomi yang tidak merata antara negara miskin dan negara maju terkait dengan dampak pandemi. Jadi dua isu tersebut, climate change, perubahan iklim, dan juga pemulihan ekonomi yang menjadi fokus dari pertemuan kedua pemimpin tersebut. Dan kalau yang disampaikan oleh Presiden Joe Biden, tidak ada ketegangan antara dirinya dengan Sri Paus, dan dia mengatakan bahwa he's just happy that I'm a good Catholic. Menurut Presiden Joe Biden, Sri Paus mengatakan dia bahagia karena Presiden Joe Biden ini seorang Katolik yang baik. Perlu dicatat, ini baru Presiden Amerika kedua penganut agama Katolik setelah Presiden JFK di tahun 60-an. Zata. Baik, Patsy, selanjutnya mengenai dua kunjungan bilateral lanjutan yaitu dengan Italia dan juga Prancis. Apakah Amerika Serikat ini akan dapat memuluskan kembali hubungan dengan Paris terkait kontrak kapal selam nuklir yang diberikan oleh Amerika Serikat dan Inggris ke Australia? Ya, ini isu yang paling besar khususnya ya, akan menjadi pusat perhatian wartawan beberapa jam lagi pada saat Presiden Joe Biden bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Tentunya kita akan sangat mengamati bahasa tubuh kedua pemimpin ini dan sebagainya. Saat ini Presiden Joe Biden tengah bertemu dengan Perdana Menteri Italia Mario Draghi. Ini juga satu aliansi yang kuat ya antara Amerika Serikat dengan Eropa, khususnya pasca mundurnya Angela Merkel, kanselir Jerman, dari kancah politik Eropa. Diharapkan bahwa Italia juga bisa menjadi salah satu sekutu kuat Amerika Serikat dalam hubungan transatlantik ini. Terkait dengan Presiden Macron, kembali lagi seperti Anda bilang, ini isu yang membuat marah Prancis ya ketika Amerika Serikat dan Inggris memberikan Australia satu kontrak untuk melakukan atau memberikan kapal selam bermotor nuclear power submarine untuk memperkuat armada Australia khususnya dalam membendung pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Prancis geram karena pada saat itu tidak pulau nuwun dulu kepada Paris yang memang sudah memiliki satu agreement sendiri untuk memberikan kapal selam ke Australia, dan ini salah satu yang ingin dibina kembali oleh Presiden Joe Biden, ingin mengelus Presiden Prancis yang sempat tersinggung karena hal itu, dan juga karena penarikan mundur Amerika Serikat secara militer dari Afghanistan yang berantakan dan yang juga terburu-buru kesannya dan membuat banyak sekutu Amerika Serikat di Eropa termasuk Prancis dan Inggris gusar. Jadi pertemuan ini akan menjadi salah satu kesempatan bagi Joe Biden untuk membangun kembali hubungan yang sempat dingin karena berbagai isu tersebut. Baik, kemudian Patsy, pada 2022 mendatang Indonesia akan menjadi presiden G20. Lalu bagaimana dukungan Amerika Serikat terhadap kepresidenan tersebut? Dan apakah Amerika Serikat ini setuju proposal Indonesia terkait pendanaan iklim serta kesiapan menghadapi pandemi di masa depan? Ya, saya sempat menanyakan hal tersebut kepada Jake Sullivan. Ini adalah penasihat keamanan Presiden Joe Biden. Pada saat kami terbang bersama Joe Biden di Air Force One kemarin, saya menanyakan langsung apakah Amerika Serikat mendukung proposal yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati yang ditulis bersamanya
bersama Kepala Bank Sentral Indonesia Janet Yellen kepada para kolega KTT G20 mereka untuk membangun suatu kerangka kerja, mekanisme financing dan juga mekanisme koordinasi untuk mencegah pandemi di masa depan. Jake Sullivan mengatakan pada KTT G20 sekarang ini belum akan ada kerangka kerja tersebut, ini baru penjajakan, tapi diharapkan para pemimpin G20 nanti bisa menyatakan atau memberikan kesepakatan bahwa mereka berniat menuju kerangka kerja tersebut, dan ini didukung sekali oleh Presiden Joe Biden terkait dengan pandemic financing, koordinasi pandemi di masa depan, dan juga untuk climate financing. Salah satu isu yang sangat didorong oleh Presiden Jokowi adalah menagih janji negara kaya untuk memberikan pendanaan perubahan iklim kepada negara berkembang untuk membantu mereka memitigasi dampak climate change, membantu negara berkembang seperti Indonesia transisi dari bahan bakar fosil ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Presiden Joe Biden mengatakan sangat mendukung proposal ini. Amerika Serikat sendiri sudah melipat gandakan sumbangan mereka untuk dana 100 miliar dolar per tahun dari negara kaya ke negara miskin yang sudah dijanjikan sejak tahun 2015, namun sampai sekarang belum terpenuhi. Amerika Serikat mendorong proposal tersebut dan berjanji untuk mengajak negara-negara kaya lainnya khususnya di forum G20 ini untuk memenuhi komitmen mereka, memenuhi janji mereka kepada negara berkembang termasuk Indonesia. Baik, Patsy Widakuswara, terima kasih atas laporannya, jurnalis VOA langsung dari Roma, Italia.